Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Moda Nekat Channel. Oke, untuk di kesempatan video kali ini gua mau sharing untuk cara pemasangan remote alarm di motor Honda Beat terbaru 2022. Di remote alarm ini punya fitur bisa menyalakan dan mematikan mesin dari remote-nya itu sendiri. Lalu ada fitur sensor sentuh, di mana saat alarm diaktifkan, apabila motor terkena guncangan atau getaran, dia akan mengeluarkan bunyi sirine dan juga lampu sennya berkedip. Saat terkena lagi guncangan, sirine akan berbunyi lebih panjang. Dan yang paling penting punya fitur anti letter T. Jadi kalau alarmnya diaktifin, seandainya motor ada yang bobol kunci kontaknya, meskipun dengan kunci kontak aslinya sekalipun, mesin motor tidak akan bisa dinyalakan selama sirine di motor masih berbunyi. Pemasangannya ini sangat mudah, nggak ada ngupas kabel apalagi motong kabel bawaan motor, nggak perlu relay tambahan juga. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang sendiri di rumah bisa simak video ini baik-baik. Sekarang kita langsung masuk ke tutorial cara perangkaiannya. Ini dia perangkat yang akan kita pasang, remote alarm merek HD. Teman-teman bisa beli ini di online shop, ini udah banyak banget ya. Langkah pertama, kita buka bagian batok depan motornya, terus bagian tamengnya sama dek sebelah kiri. Langkah berikutnya kita mulai untuk melepas bagian sambungan soket kunci kontak motor Beat ini ya. Nah, dimulai dari mencungkil bagian pin selongsong kunci kontaknya dengan obeng min kecil. Setelah bisa diturunin ke bawah, baru kemudian lepasin bagian soketnya. Ya, berikutnya kita mulai dari sambungan soketnya yang akan menyambungkan rangkaian modul alarm dengan kabel-kabel yang ada di motornya. Pertama-tama kita ambil kabel warna merah dan orange. Ini kita masukin lewat selongsong belakang soket kunci kontak motor Beat ini. Kita kupas dulu pertama-tama kabel warna merah. Kabel merah dari soket alarm ini sambung atau jumper ke kabel merah strip hitam yang ada di soket kunci kontak motornya. Lalu sekarang untuk ke kabel yang warna orange-nya. Nah, kabel warna orange ini setelah dikupas kasih lagi sambungan sedikit seperti ini, kabel tambahan. Nah, ini dimaksudkan untuk membuat dua cabang karena nanti kabel orange ini akan di jumper ke dua kabel. Kabel orange dari soket alarm ini setelah dibuat dua cabang di jumper atau disambung ke kabel hitam strip merah dan kabel hitam strip putih yang ada di soket kunci kontaknya. Sebelum masuk ke langkah berikutnya, sorry ya tadi untuk di bagian ini kurang jelas untuk ngesut warna kabelnya di soket kunci kontak motor Honda Beat ini. Nah, di sini akan gue perjelas dulu ya supaya bisa lebih difahami lagi untuk sambungan-sambungan kabelnya. Jadi di soket kunci kontak motor Honda Beat ini dia kan ada 4 kabel ya dengan susunan warnanya merah strip hitam, hitam strip merah, hitam strip hijau dan hitam strip putih. Nah, dari modul alarm tadi yang disambung kabel warna merah itu masuk ke
warna merah strip hitam, lalu kabel orange-nya masuk ke hitam strip merah dan hitam strip putih. Jadi di sini untuk di soket kunci kontaknya ini hanya menyisakan satu kabel yang nggak masuk ke modul alarm, yaitu kabel warna hitam strip hijau. Kalau berdasarkan posisi kayak di foto, ini pin yang nggak tersambungnya ini ada di pin nomor 2 dari bawah atau nomor 3 dari atas. Nah, supaya sambungannya kuat dan gak gampang lepas, di sini gue tambahkan kabel tis untuk ngikat kabel sambungan-sambungannya. Lalu setelah itu gue isolasi lagi. Dan kemudian jangan lupa ini soketnya disambung lagi ke kunci kontak motornya. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman udah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke langkah penyambungan berikutnya. Nah, ini di bagian stang sebelah kanan ini kan ada tombol starter nih. Nah, di soketnya ini kita keluarin dari tombol starter ini, dia ada dua warna kabel. Kabel kuning strip hijau dan hijau strip kuning. Nah, untuk memudahkan penyambungan kabelnya, buka satu baut speedometer di bagian batoknya ini. Terus keluarin soketnya. Nah, di sini ada kabel yang warna kuning strip hijau ya. Nah, dari biru alarm atau kabel warna biru ya, ditarik sama kayak tadi, masukin lewat selongsong bagian belakang karet untuk penutup soketnya. Kabel biru ini setelah dikupas dimasukin ke kabel yang warna kuning strip hijau. Ingat jangan terbalik ya. Di situ ada kuning strip hijau dan hijau strip kuning. Yang di jumper adalah kabel yang kuning strip hijau dari kabel biru yang dari modul alarm ini. Jangan lupa setelah dimasukin kabelnya di jumper ditambahkan isolasi untuk supaya lebih kuat sambungannya, dan setelah selesai dipastikan balikin lagi ke soketnya atau sambung lagi ya ke tombol starternya. Jangan sampai nggak disambung. Kalau nggak disambung nanti starter hanya bisa dari remote, nggak bisa dari motornya. Lanjut ke warna kabel berikutnya. Di sini ada dua kabel warna kuning. Nah, dua kabel kuning dari soket alarm ini sambung masing-masing ke kabel positif lampu sein warna oranye dan biru muda. Ini bolak-balik nggak masalah ya, jadi bebas. Nah, karena di sini pin soket untuk sambungan lampu sein ini lebih gede, jadi bisa dicongkel nih. Untuk pinnya ini pakai obeng min kecil. Nah, untuk jumpernya jadi kabelnya juga bisa diikat dulu ke pin soketnya ini. Setelah itu baru dimasukin lagi. Karena beda sama pin soket tadi yang kunci kontak sama tombol starter ya, itu pin soketnya itu lebih kecil-kecil banget, jadi untuk dicongkel juga agak susah. Nah, kalau yang ini karena lebih gede, pakai obeng min bisa masuk untuk dikeluarin dulu. Jadi sambungan juga lebih kuat juga yang ini. Mau ditambahin isolasi atau enggak juga nggak masalah sih. Kalau sekira-kira udah kuat ya nggak apa-apa, nggak pakai isolasi. Kalau mau lebih kuat lagi, lebih aman lagi, pakai isolasi ya. Kayak gini lah kurang lebih hasilnya. Lanjut, ini kabel warna hitam dari soket alarm. Nah, kabel hitam dari soket alarm ini sambung ke negatif di motor. Bisa ke kabel warna hijau di salah satu soket lampu sein, bisa juga ke rangka motor atau ke negatif aki. Intinya ini ke ground. Nah, kalau gue di sini milih sambungannya ini ke kabel warna hijau di salah satu soket lampu seinnya ya, di sebelah soket lampu sein tadi yang warna orange yang digabung juga sama kabel warna kuning untuk oranye tadi. Ya, ini sambungan untuk yang terakhir dari soket modul alarmnya untuk kabel pink dan abu-abu. Nah, ini ambil salah satu aja yang dipakai. Kabel pink atau abu-abu ini. Nah, kalau gua di sini yang dipakai warna pink. Jadi abu-abunya ini dikeluarin. Lalu kabel abu-abu ini digabung dengan kabel pink ini. Setelah disambung, lalu jumper ke kabel negatif coil, yaitu kabel warna hijau yang ada di terminal coil motor Honda Beat ini. Nah, jadi ini posisinya di sini ya, makanya dek sebelah kirinya ini dibuka. Ini setelah kabelnya dikupas dulu, soketnya ini di bawah nih. Ya, ada dua soket coil motor ini hitam dan hijau. Nah, keluarin yang warna hijau ini. Nah, ini sih tadi karena udah gua lepasin dulu, jadi gampang ngelepasnya. Kalau baru biasanya agak susah nih,
Kalau agak susah ngelepasnya bisa pakai dibantu ditarik dengan tang. Nah, penyambungannya juga sama ya. Ini di jumper juga. Kayak kabel-kabel yang sebelumnya masuk ke pin soketnya itu, soket yang warna hijau koil motor ini. Setelah itu jangan lupa ini disambung lagi. Nah, kayak gini lah ya. Ini sorry agak gelap, tapi intinya ya sekali lagi ini hanya di jumper aja, nggak ada kupas atau potong kabel, nggak pakai relay tambahan juga pastinya. Nah, ini sisa satu kabel ini ya di modul alarm ini. Ini sebenarnya sih bukan kabel, ini lebih ke kayak kawat gitu, karena ini antena untuk receiver atau penerima sinyalnya dari remote ke modulnya. Jadi ini nggak disambung, biarin aja. Oke, ini semua udah dirapihin. Speakernya juga udah dipasang ya, kabel-kabel pastikan semua udah tersambung rapi. Dan sekarang saatnya gue untuk ulas fitur-fitur di remote-nya ya. Dimulai dari tombol yang gambar petir nih, dipencet secara cepat 2 kali dia bisa nyalain mesin dari remote. Ini tanpa kunci kontak. Lihat di sini speedometernya juga nyala. Terus untuk mematikan gembok terbuka dipencet sekali. Ini mesin mati dari remote. Lalu ini untuk fitur sensor sentuhnya nih. Gambar gembok tertutup dipencet sekali. Nah, saat motor terkena guncangan kali dia akan mengeluarkan bunyi. Kalau kena sekali lagi bunyinya lebih panjang. Suaranya kayak gini. Dan ini fitur yang paling penting yaitu anti letter T. Nah, jadi saat gembok tertutup dipencet sekali ya, alarmnya aktif. Seandainya motor ada yang ngebobol, meskipun dengan kunci kontak aslinya sekalipun, nah ini dia akan mengeluarkan bunyi sirene, juga nyala lampu kedipan lampu sein, dan mesin motor nggak akan bisa hidup ya, dari tombol starter maupun diselah dipaksa mesinnya nggak akan bisa hidup selama sirene atau alarm masih bunyi. Jadi matiin dulu dari remote-nya. Dan ini untuk mode normalnya, nyalain dari kontak bawaan motornya, bukan dari remote. Sebenarnya masih ada beberapa fitur sih yang ada di alarm remote ini, tapi kayaknya enaknya nanti untuk ulasan lengkapnya akan gue buat videonya tersendiri aja. Yang sekarang ini ulasan yang paling intinya aja dari pemasangan remote ini ya. Oke, mungkin untuk sharing di video gue kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi. Mohon maaf atas segala kekurangan di video gue kali ini. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.